Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munirah Hidayati. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Meningkatkan Pemahaman Siswa Kelas 3A MI Raden Rahmat pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, Materi Agama dan Kepercayaan Masyarakat Arab Pra-Islam dengan menggunakan media diorama. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke bab 1, di mana saya akan memaparkan latar belakang dan rumusan masalah saya. Seperti yang kita ketahui, pendidikan dasar merupakan bekal awal bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, serta untuk mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwasannya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pendidik ini memang sangat penting perannya dalam dunia pendidikan, di mana dari para pendidik inilah nantinya akan muncul generasi-generasi penerus bangsa yang akan menjadi tumpuan bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwasannya tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ada salah satu mata pelajaran yang bisa memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional ini, khususnya pada kalimat agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, di beberapa sekolah, kemampuan siswa dalam memahami mata pelajaran SKI ini masih tergolong rendah. Adapun pemahaman menurut KBBI adalah sesuatu hal yang dipahami dan dimengerti oleh seseorang secara benar. Nah, bagaimana bisa sih kok mata pelajaran SKI ini sangat kurang dipahami oleh para siswa? Nah, ada beberapa faktor kendala yang dialami oleh siswa ataupun guru ya. Untuk faktor yang pertama, faktor kendalanya adalah penempatan jam pelajaran yang tidak tepat, di mana biasanya penempatan jam pelajaran dari mata pelajaran sejarah atau SK ini ditempatkan di jam-jam siang, di mana kondisi atau kemampuan siswa belajar ini sudah mulai menurun. Kemudian faktor kedua adalah performance guru. Kebanyakan guru-guru di MI atau SDI ini, untuk guru mapel SKI ini ya, ini kebanyakan bukan orang-orang atau bukan guru-guru yang memiliki latar belakang jurusan sejarah. Nah, kemudian yang ketiga adalah sajian materi dalam buku yang kurang memadai. Dalam buku-buku biasanya buku ini hanya tebal dan bahasanya kurang dipahami atau sulit dicerna oleh siswa, dan informasi yang diberikan juga kurang lengkap kepada siswa. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor dari model pembelajaran dan media pembelajaran yang tidak memadai. Kebanyakan guru-guru sejarah ini hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, atau hanya meminta siswa untuk mencatat tulisan yang ditulis oleh guru di papan tulis. Bahkan sangat jarang guru-guru yang menggunakan media pembelajaran dalam pembelajarannya. Lalu bagaimana agar mata pelajaran SKI ini dapat tercapai tujuan pembelajarannya dan tujuan pendidikan nasionalnya juga? Nah, ada beberapa yang bisa kita lakukan yaitu dengan menggunakan model, media, strategi, atau metode yang menarik dan tepat untuk siswa yang kita ajar, begitu ya. Nah, salah satunya dengan pengadaan media pembelajaran.
Nah, mengapa dengan media pembelajaran? Karena apabila kita menggunakan media pembelajaran yang menarik dan tepat untuk siswa, maka kita akan mendapatkan beberapa efek positif. Yang pertama, siswa akan lebih fokus terhadap materi yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, siswa akan lebih mudah dalam memahami materi yang kita sampaikan. Dan yang ketiga, ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi siswa-siswa yang memiliki kekurangan dalam memahami sebuah materi. Dengan adanya media ini diharapkan nantinya siswa-siswa yang memiliki kekurangan dalam memahami materi ini akan lebih mudah dalam memahami materi tersebut. Nah, salah satu media yang bisa kita gunakan adalah media diorama. Apa sih media diorama itu? Diorama itu adalah kotak kecil yang berisi objek-objek berbentuk 3 dimensi yang menyerupai bentuk aslinya. Nah, diorama ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kegiatan atau suatu proses aslinya dalam bentuk yang lebih kecil. Nah, ketika kita mengajarkan pembelajaran sejarah, ketika kita hanya bercerita saja, itu akan sulit dipahami oleh siswa. Tapi dengan adanya media diorama ini, itu akan mudah dipahami oleh siswa dan siswa tidak akan mengalami kejenuhan. Seperti itu. Nah, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Sinta Akhlakul Karimah pada skripsinya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Diorama dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS NU Sidoarjo. Dari penelitian Sinta Akhlakul Karimah tersebut disimpulkan bahwasannya penggunaan media pembelajaran diorama ini sangat-sangat berpengaruh dalam minat belajar siswa. Hal ini terbukti dengan perolehan persentase angket sebesar 82,85%, di mana persentase 82,85% ini tergolong persentase yang sangat baik. Nah, seperti halnya penelitian yang saya lakukan di kelas 3 Emirat dan Rahmat kemarin, saya menemukan bahwasannya kemampuan siswa dalam memahami mata pelajaran SKI utamanya pada materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam ini masih tergolong rendah. Hal ini terbukti dari 15 siswa di dalam kelas, hanya 2 siswa yang mampu memahami materi dengan baik dan memperoleh nilai di atas KKM 70 itu tadi. Nah, artinya dari sebanyak 13 siswa atau 87% siswa ini belum mampu memahami materi dengan baik. Mengapa bisa terjadi hal demikian? Hal ini terjadi karena faktor kendalanya adalah guru hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja. Bahkan ketika saya bertanya kepada siswa mengatakan bahwasannya gurunya kadang-kadang hanya memberikan tugas kepada siswa tanpa menjelaskan. Nah, itulah menjadi penyebab kenapa pemahaman mereka terhadap mata pelajaran SKI utamanya materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam ini masih kurang. Nah, dari latar belakang tersebut dan dari penelitian yang saya lakukan, maka saya tertarik untuk mengangkat masalah dengan judul Meningkatkan Pemahaman Siswa Kelas 3A MI Raden Rahmat pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Materi Agama dan Kepercayaan Masyarakat Arab Pra-Islam dengan menggunakan media diorama. Nah, dari latar belakang tersebut, maka saya membuat 2 rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan media pembelajaran diorama dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 3A MI Raden Rahmat pada materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam mata pelajaran SKI. Kemudian 2, apakah penerapan media pembelajaran diorama dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 3A MI Raden Rahmat pada materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam mata pelajaran SKI. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Di dalamnya terdiri dari beberapa subbab dan subsubbab. Untuk subbab yang pertama yaitu pemahaman dengan subsubbab 1 pengertian pemahaman, 2 tingkatan-tingkatan dalam pemahaman, 3 indikator pemahaman, 4 faktor yang mempengaruhi pemahaman. Kemudian untuk subbab yang kedua yaitu mata pelajaran SKI. Untuk sub-subbabnya ada 1
pengertian SKI. 2. Karakteristik SKI di MI. Kemudian yang ketiga, tujuan pelajaran SKI. Yang keempat, ruang lingkup mata pelajaran SKI di MI. Kemudian yang subbab ketiga yaitu materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Untuk subbabnya ada 1. Agama masyarakat Arab pra-Islam. Kemudian yang kedua, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Untuk subbab yang keempat yaitu media pembelajaran yang terdiri dari subbab 1. Pengertian media pembelajaran. 2. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. 3. Jenis media pembelajaran. Kemudian untuk subbab yang terakhir atau yang kelima yaitu media pembelajaran diorama yang terdiri dari subbab 1. Pengertian media pembelajaran diorama. 2. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran diorama. Kemudian kita masuk ke pembahasan bab 3 yaitu prosedur penelitian tindakan kelas. Mana di dalamnya juga terdapat beberapa subbab. Untuk subbab yang pertama yaitu metode penelitian. Apa sih metode penelitian? Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, saya kali ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Lalu, apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas? Menurut Suharsini, Suharjono, dan Supardi, bahwasannya mereka menjelaskan penelitian tindakan kelas ini dengan memecahkan setiap katanya, yaitu kata penelitian, tindakan, dan kelas. Nah, dari 3 kata kunci tersebut dapat disimpulkan bahwasannya penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang bersifat kasuistik yang tertuju pada situasi dan kondisi di dalam kelas untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam kelas sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, untuk penelitian tindakan kelas ini ada beberapa model. Di sini saya menggunakan model dari Kurt Lewin, di mana Lewin adalah orang pertama yang memperkenalkan action research. Menurut Lewin ini, konsep pokok action research ada 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, saya akan menunjukkan gambar bagan dari model PTK Kurt Lewin. Nah, di sini gambarnya bisa dilihat ya. Selanjutnya yaitu subbab setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Untuk setting penelitiannya itu ada lokasi penelitian dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian dilakukan di kelas 3A MI Raden Rahmat yang terletak di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Kemudian untuk waktu penelitiannya ini dilakukan pada saat semester ganjil dengan mengacu pada kalender pendidikan. Nah, untuk subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 3A MI Raden Rahmat. Untuk subjek mata pelajarannya yaitu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Untuk siklus PTK-nya, penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus. Kemudian untuk subbab variabel yang diselidiki ini ada 3 variabel yaitu variabel input, variabel proses, dan variabel output. Untuk variabel inputnya adalah siswa kelas 3A MI Raden Rahmat Surabaya. Kemudian untuk variabel prosesnya adalah penerapan media pembelajaran diorama. Untuk variabel outputnya adalah peningkatan pemahaman siswa pada mata pelajaran SKI, materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Selanjutnya kita masuk ke subbab rencana tindakan, di mana di rencana tindakan ini ada prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Untuk prasiklus ini kegiatannya adalah meminta izin kepada sekolah, kemudian mewawancarai guru dan mengidentifikasi masalah yang ada di dalam kelas. Kemudian kegiatan siklus 1 ini ada 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pada perencanaan ini kegiatannya adalah menentukan waktu pelaksanaan PTK tersebut, kemudian menyiapkan RPP, instrumen pembelajaran, lembar observasi, menyiapkan sumber belajar, menyiapkan media pembelajaran, dan menentukan kriteria keberhasilan. Kemudian untuk pelaksanaannya, pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan RPP yang telah ditentukan sebelumnya, yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya pada tahap pengamatan
kegiatan yang dilakukan adalah peneliti mengamati proses pembelajaran yang berlangsung dengan dibantu oleh guru yang bertindak sebagai observer. Kemudian dicatat dalam lembar instrumen yang telah disiapkan. Selain itu juga melakukan kegiatan dokumentasi dalam bentuk foto maupun video. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu refleksi, di mana dalam tahapan ini peneliti mencatat kendala-kendala yang terjadi selama siklus 1 ini. Kemudian berdiskusi dengan guru atau observer untuk mengevaluasi kegiatan siklus 1. Kemudian menentukan perbaikan-perbaikan dan menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada siklus 2. Selanjutnya pada siklus 2 itu tahapannya sama dengan pada siklus 1 dan kegiatannya juga sama, hanya saja kegiatan dilakukan sesuai dengan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan sebelumnya diterapkan pada siklus 2. Nah, apabila pada siklus 2 ini sudah mencapai kriteria keberhasilan yang ditentukan, maka peneliti dapat membuat kesimpulan dari proses pembelajaran materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam mata pelajaran SKI ini dengan menggunakan media diorama. Untuk selanjutnya yaitu subbab data dan cara pengumpulannya. Untuk data ini diperoleh dari siswa dan guru. Dari siswa ini untuk memperoleh data hasil tentang peningkatan pemahaman siswa selama proses pembelajaran. Untuk yang dari guru itu untuk mengetahui hasil belajar sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, untuk cara pengumpulan datanya ini ada dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Kemudian subbab selanjutnya yaitu analisis data. Di sini saya menggunakan 2 jenis data yang akan dianalisis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa selama melakukan proses pembelajaran. Kemudian subbab selanjutnya yaitu indikator kinerja. Di sini saya memiliki 4 indikator kinerja. Yang pertama yaitu siswa dinyatakan tuntas belajar jika mencapai tingkat pemahaman materi sebesar 70% yang ditunjukkan dengan perolehan nilai tes formatif 70 atau lebih. 2. Nilai rata-rata kelas adalah 70. 3. Jika lebih dari 80% atau 80% siswa kelas 3A MI Raden Rahmat mencapai KKM 70. Kemudian yang keempat, jika perolehan skor aktivitas siswa dan guru mencapai perolehan lebih dari atau 75%. Selanjutnya tim peneliti dan tugasnya. Adapun penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kolaborasi, sehingga saya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran SKI sekaligus wali kelas dari kelas 3A yaitu Bapak Muhammad Zuhri Effendi SPDI, yang nantinya dalam penelitian ini Bapak Zuhri akan bertugas 1. Bertanggung jawab atas semua jenis kegiatan pembelajaran, 2. Mengamati pelaksanaan penelitian, yang ketiga merefleksi tiap-tiap siklus. Adapun penelitinya adalah saya sendiri, Munirah Hidayati, yang nantinya saya akan bertugas untuk menyusun RPP, instrumen penilaian, dan lembar observasi. 2. Menyebarkan dan menilai instrumen penilaian siswa. Yang ketiga, menilai hasil tugas dan evaluasi akhir materi. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, melakukan diskusi dengan guru kolaborator. Kemudian yang keenam yaitu menyusun laporan penelitian. Itu tadi adalah presentasi proposal saya. Saya memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.